Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, ya. Nah, hari ini kita masih bertemu kembali, ya, bersama Bu Narni, Bu Tasya, dan Pak Sigit, ya, melalui pembelajaran YouTube, ya. Oke. Nah, hari ini kita mempelajari tema 3A, subtema 3, pembelajaran 6, ya. Sudah siap semua bukunya, ya. Kita menggunakan buku itu di halaman 90, ya. Mulai dari 90 nanti sampai 93. Sudah siap ya anak ya? 3A, 3B, 3C. Ya. Pasti kalian sudah siap semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bukumu itu ada pembelajaran 6 itu contoh ayo membaca, ya. Kemudian meletakkan makanan di tempat agar tertutup, agar terhindar dari lalat. Ya, kita ketahui bahwa lalat itu hidup di tempat-tempat yang benda-benda yang sudah tidak terpakai, misalnya sampah. Ya, benda-benda yang tidak terpakai disebut sampah. Nah, tapi sampah-sampah tertentu, nak, misalnya yang berasal dari organik atau makhluk hidup yang sudah mati. Nah, maka kita harus mengkondisikan atau meletakkan sampah itu pada tempat-tempat yang sudah disediakan supaya kalian tidak terganggu oleh lalat. Nah, karena lalat ini suka hidup pada tempat-tempat yang benda-benda yang sudah mati, ya nak ya. Nah, di sini kalau tidak kita letakkan pada tempat yang sudah disediakan, misalnya tempat sampah, kemudian di sini ada kantong plastik. Nah, itu harus sebenarnya apa yang harus dilakukan, yaitu harus tertutup, nah, supaya lalat tidak mencari atau ya kan, karena sifat lalat itu adalah berkembang biak, jadi mencari tempat untuk berkembang biak. Nah, apabila tidak kita tutup, nah di sini banyak sekali lalat yang datang. Lalatnya satu tapi temannya banyak, ya, temannya banyak, ya. Nah, lama-lama banyak. Nah, ini sangat mengganggu, ya. Nih, bukunya Bapak itu sampai penuh lalat nih. Ya, karena di sini juga ada lalat. Gambar aja deketin, apalagi sampah beneran, ya. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan, ya. Bantu orang tua di rumah, jangan hanya kalau udah belajar terus kemudian main, ya. Ingat, masih banyak pekerjaan orang tua yang bisa kita bantu, nak. Nah, ini udah banyak banget lalatnya ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita juga belajar tentang cara membuat poster. Apa itu sih poster, nak? Nah, poster itu adalah informasi penting yang ditulis singkat dan jelas yang disampaikan kepada orang lain. Nah, di sini ada contoh, ya. Ayo hidup sehat dan bersih. Dan di situ tulislah informasi berikut di dalam postermu. Misalnya daur hidup lalat, dapat hidup lalat, bahaya yang ditimbulkan lalat, cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan lalat. Kemudian kalimat ajakan, ayo, ya, itu masuk ajakan, ya, untuk menjaga kebersihan, seperti itulah, ya. Maka nanti jelas, ya. Nah, selain itu Bapak juga ingin, karena kita hari ini masuki masa, ya, pandemi COVID, nanti kita bisa membuat poster selain tentang himbauan ini, ya, yang poster tentang apa
bahaya lalat. Nah, juga kita bisa membuat poster lainnya. Misalnya contoh poster ya yang Bapak sampaikan ini, kalian juga bisa buat nanti di rumah. Ya. Nah, misalnya kebersihan hidup sehat. Bagaimana caranya? Coba kita lihat ya. Tak amati. Di sini ada contoh, nanti perhatikan caranya membuat sederhana, nak. Ya, pasti kalian bisa mengerjakannya. Cara membuatnya, perhatikan ya. Ini kita mau membuat poster tentang yang terjadi saat ini, yaitu tentang pencegahan misalnya COVID-19. Itu dengan cara mencuci tangan. Seperti itu ya, nak ya. Nah, sudah jadi. Kemudian warnanya bisa kamu warna seperti gambar di sini. Nah, apalagi yang kurang, nak? Yaitu tentang tulisannya ya, nak ya. Misalnya kita beri tulisan di bawahnya, cuci tangan cegah penyebarannya. Maksudnya sederhana saja tetapi mengena. Seperti itu, nak ya. Nanti silahkan mengerjakan di buku gambar. Kalian boleh menggunakan alat pewarna ya. Misalnya seperti spidol, kemudian pensil warna, ya, krayon, ya. Kalian gambar di buku gambar masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga contoh sederhana, ya. Contoh poster yang sederhana, tapi ini juga memberikan pesan kepada kita, ya, supaya selalu menjaga kebersihan tangan. Sudah belum di rumah menjaga kebersihan tangan? Oke, kita lanjutkan. Ini contoh lagi ya. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan saranmu jika melihat lingkungan seperti pada gambar di samping. Coba kamu amati. Ya. Kemudian yang kedua, kamu melihat seorang temanmu akan membuang sampah di tepi jalan. Tuliskan saranmu kepadanya. Coba. Siapa yang tahu? Ayo. Nah, Bapak udah beri contoh di sini kalimat saran. Nah, contoh kalimat saran itu dengan kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya. Misalnya dengan kata sebaiknya, buanglah sampah pada tempatnya. Seharusnya, titik. Ayo, coba bisa membuat kalimat. Nah, nanti kalian tulis di buku kerja kalian ya, nak ya. Siap? Pasti bisa. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tempat sampah. Sudah menunjukkan bahwa tempat ini sebagai tempat untuk membuang sampah. Kita ya, lanjutin. Coba ingat kembali cara menentukan hasil perkalian. Nah, kemarin Bu Narni, Bu Tasya sudah mengajarkan. Siapa yang masih ingat? Nah, di sini Bapak ingin mengulang kembali. Di sini ada cara panjang, juga ada cara pendek. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau mengerjakan matematika itu harus runtut, harus selalu melihat, kemudian memahami yang dimaksud soal-soal tersebut. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara bersusun pendek. Ya, perhatikan nanti cara-cara. Nih, di sini ada dua contoh. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak memberi contoh cara perkalian bersusun pendek seperti itu. Nah, misalnya 213 dikali 4. Ya, coba perhatikan. Ya. Nah, perhatikan tayangan berikut ini ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. Kemudian 1 dikali 4 ditambahkan simpanan, yaitu berjumlah 1, berarti 5. Tuliskan 5 ya.
Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 213 dikali 4 sama dengan 852. Perhatikan di sini ya, angka-angka yang perlu kalian tambahkan dan di sini karena ada perkalian, ya ada penjumlahan. Penjumlahan ini ketika ada sisa yang simpan tadi ya. Nah, seperti itu nak. Ya. Oke, perhatikan caranya, urutannya, kemudian yang disimpan ini jangan dilupakan. Biasanya anak-anak itu sering ya sudah tahu caranya, tetapi ketika mengerjakan terburu-buru ya, cepat selesai. Nah, itu nanti hasilnya tidak benar atau kurang memuaskan. Caranya sudah benar tapi ketika mengerjakan terburu-buru ya, itu tidak tepat. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini perkalian bentuk panjang. Nah, kita urai lagi ya nanti ya. Nah, misalnya 36 dikali 15. Ya, di sini ada beberapa. Ya, 6 kali 5 30. 3 kali 5 15 tambah 0 ya, karena di sini puluhan. Oke. Coba kita perhatikan ya. 6 kali 5 satuan kali satuan. Ya, dan 30 kali 5 puluhan kali satuan. Udah 6 kali 10 ratusan kali satuan. 30 kali 10 puluhan kali puluhan. Jadi hasilnya kita akan dijumlahkan jadi 540. Nah, kamu perhatikan nih. Di sini 30 ya, berarti ini puluhan kali satuan. 60 kali 10 ini puluhan. Seperti itu nak ya. Selalu perhatikan caranya. Di sini karena 4 kalau ada angka seperti ini ya, berarti 4 kali kemudian dijumlahkan, 4 kali perkalian kemudian dijumlahkan. Ya, ini bentuk panjang ya. Karena diurai berdasarkan susunan puluhan ya dan satuannya. Oke, kita mengerti. Kita tinggal mengulang kembali ini ya. Kita lanjutkan. Nah, kerjakan soal-soal berikut ya. Apa persamaan dari daur hidup kedua hewan tersebut ya? Apa coba ya? Daur hidupnya melalui beberapa tahapan, atau sering kalau di ilmu pengetahuan alam itu daur hidup itu sering disebut ini metamorfosis, perubahan bentuk tubuh dari kecil hingga dewasa. Seperti ini ya. Coba kamu apa persamaannya daur hidup kedua hewan tersebut antara lalat dan kupu-kupu. Nah, apakah perbedaan daur hidup kedua hewan tersebut? Nah, kemudian tuliskan kesimpulannya. Kamu amati mulai telur, kemudian ini ya, larva, kemudian pupa jadi lalat. Kemudian di sini ya, kupu-kupu ya, ada telur ya, kemudian menjadi ulat, kemudian pupa, kemudian menjadi apa? Ini prosesnya nih. Perhatikan gambar animasi berikut ini. Sudah jelas ya? Oke. Lalat ini ada fungsinya nggak sih? Ada gunanya nggak sih lalat itu? Kalau kita ketahui kan lalat itu hidupnya di kotor, di tempat-tempat kotor. Sebenarnya ada gunanya nggak sih, anak-anak? Ada gunanya ya. Nah, semua makhluk hidup itu pasti, contohnya lalat ini memiliki kegunaan. Salah satunya yaitu dia sebagai binatang pengurai. Ya, mengurai itu menjadikan benda-benda sampah yang tidak terpakai makhluk itu menjadi bahan makanan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai apa? Pupuk nak. Nah, seperti itulah. Cuma mungkin baunya ini ya
ya, menyebabkan dianggap sebagai sumber penyakit. Tetapi kita bisa memanfaatkan, kemudian meletakkan lah ya sampah itu pada tempat yang tertutup sehingga lalat tidak berkerumun seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian tuliskan di bukumu di halaman 93 sampai 94 itu ya, ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini ada kalimat saran. Kalau tadi Bapak sudah kasih contoh ya, beri contoh ya. Sebaiknya, seharusnya, gitu ya. Kemudian nomor 4 itu tentukan hasil perkalian berikut dengan cara pendek. Ya, pasti bisa. Nanti kalian kerjakan, bisa minta bantuan orang tua di rumah. Ya, kalau nggak jelas atau kurang jelas bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing. Nah, kemudian membuat soal cerita. Ya. Ya. Nah, ini hasilnya, Nak. Nah, kamu buat kalimat cerita dari hasil ini. Ya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pada akhirnya kita sudah belajar untuk hari ini. Nah, cara menuliskan daur hidup lalat. Ya, kemudian menuliskan kalimat saran dengan bahasa yang santun. Kemudian menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun. Ya. Nah, demikian anak-anak, semoga kalian bisa belajar, kemudian membantu orang tua di rumah, ya. Sehingga kalian bisa nanti menjadi anak yang selain pintar juga menjadi teladan, ya, seperti itu. Demikian dari Bapak, semoga kalian bisa belajar, bisa selalu sehat dan bersemangat ya, Nak ya. Dah.